Selamat siang, kembali lagi di Indonesia Lawyer Club bersama saya, Sarah Almira Jainuba, selaku pembawa acara Indonesia Lawyer Club. Berbicara mengenai integritas, apa sih integritas? Integritas merupakan sebuah proses atau tindakan untuk menyatukan komponen kecil ke dalam suatu sistem. Lalu, apa itu integritas sosial? Integritas sosial merupakan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi satu kesatuan. Salah satu isu dalam masyarakat kali ini adalah kesusahannya mendapatkan pekerjaan. Apakah lapangan pekerjaannya yang cukup sulit, cukup sempit? Lantas, faktor apa yang menyebabkan isu ini, khususnya bagi mahasiswa fresh graduate? Apakah faktor pengalaman yang mempengaruhinya? Apakah dengan berorganisasi dan mendapatkan pengalaman memudahkan seorang mendapatkan pekerjaan? Tentunya di organisasi kita diajarkan untuk banyak hal yang pastinya berkaitan dengan dunia pekerjaan. Namun fakta di lapangan mengatakan orang tidak berorganisasi pun bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Lalu bagaimana tanggapan dan argumen orang-orang yang sudah bersama saya saat ini? Benarkah mahasiswa aktif organisasi lebih siap kerja daripada mahasiswa yang tidak aktif? Langsung saja, kali ini kita kedatangan Bapak Insan Kamil dari pengamat sosial. Boleh disapa Pak? Apa kabarnya Kak? Baik. Selain itu kita kedatangan dari HRD perusahaan Lajadur, yaitu Ibu Anissa. Boleh disapa Bu? Selain itu kita kedatangan dari alumni mahasiswa non aktif sebagai pekerja, yaitu Saudari Lutfi. Boleh disapa Mbak? Selain itu kita kedatangan juga alumni mahasiswa non aktif, yaitu Mbak Rizky. Boleh disapa Mbak? Halo. Selain itu kita juga kedatangan dari salah satu perwakilan BEM Fakultas Kesehatan Universitas Perjuangan, yaitu Saudari Aiman. Boleh disapa Mbak? Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Selain itu kita kedatangan dari Hima Farmasi, yaitu Mbak Amelia. Selain itu juga ada juga PT perusahaan Sopa, yaitu Natasha. Boleh disapa Mbak? Selain itu juga kita kedatangan dari alumni mahasiswa yang sudah bekerja di PT Freeport Indonesia, Mbak Dea. Boleh disapa Mbak? Langsung saja, bagaimana dengan tanggapan dari isu sosial ini? Langsung saja ke Pak Kamil, bagaimana menurut Anda tanggapan mengenai isu ini? Seperti yang telah dijelaskan oleh MC, benarkah mahasiswa yang berorganisasi lebih siap kerja ketimbang mahasiswa yang tidak aktif? Saya tidak setuju dengan mosi tersebut dikarenakan kualitas seseorang tidak dilihat dari sejauh mana dia berorganisasi, dan skill seseorang tidak dilihat juga dari sejauh mana dia berorganisasi, tetapi sejauh mana ia berkembang dan sejauh mana ia melampaui orang lain dari batas dirinya sendiri. Gimana Mbak Aiman atau Mbak Amel, ada yang ingin disanggah dari argumen dari Pak Kamil? Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Dari Bapak Kamil sendiri tadi sudah menyampaikan mengenai kualitas seseorang tidak hanya diasah di organisasi, tapi bisa dikembangkan dengan dirinya. Begini ya Pak Kamil, kualitas seseorang memang bisa dikembangkan tanpa adanya organisasi, tanpa harus gabung dengan organisasi. Tetapi dengan adanya organisasi ini, organisasi sebagai wadah mahasiswa untuk semakin bisa mengembangkan kualitas dirinya. Istilahnya, mahasiswa hanya belajar 1-2 jam per satu matkul, di mana kebanyakan matkul tersebut hanya teori. Sedangkan di organisasi, mereka bisa lebih dari 1 tahun loh, kan ya. Mereka di sana dilatih leadership-nya, skill-nya, tata bicaranya, sehingga kebanyakan mahasiswa yang sudah aktif organisasi bisa saya anggap kualitasnya lebih dari yang jarang berorganisasi. Karena kemampuan seseorang mungkin bisa lebih, tetapi pengalaman tidak bisa dibohongi Pak Kamil. Semua ada pengalaman dan skill juga kembali ke kualitas. Bagaimana cara kita mendapatkan skill tersebut? Ya dengan bergabung dengan organisasi. Saya sendiri mengamini karena banyak rekan saya di BEM yang sudah lulus bekerja itu mudah mendapatkan pekerjaannya
karena beliau-beliau mendapat relasi dengan orang luar. Jadi beliau juga sudah teruji, sudah diverifikasi kalau bahasa bagusnya. Begitu Mbak Sarwa. Mbak, tapi saya ingin bertanya, banyak yang mengatakan bahwa orang yang berorganisasi itu sulit untuk lulus. Apa tanggapan Anda mengenai isu tersebut? Saya tidak menyangka, karena ini sedang membahas topik kerja, jadi saya akan menimbrung mengenai sulit lulus. Ada beberapa mahasiswa yang memang keasikan berorganisasi. Jadi mereka menomorduakan lulus, tapi mereka nyaman dengan organisasi. Tapi itu tidak semuanya, Mbak. Mereka juga karena keasikan berorganisasi, jadi memang lebih sulit ya fokus ke akademiknya. Tapi banyak yang menawarkan, Mbak. Jadi mereka terus dikasih dorongan, ayo selesaikan skripsimu, saya sudah akan menerima kamu kalau kamu mau daftar di kantor saya. Karena saya tahu kualitas kamu kayak gimana saat bekerja dengan saya di event tersebut. Salah satu eventnya kayak event yang collab dengan BEM organisasi. Jadi menurut saya anggapan itu tidak saya sangka, itu memang benar adanya. Tapi berkaitan dengan mahasiswa yang aktif lebih dapat mudah bekerja, itu saya kan gak bergituan dengan temanya. Jadi saya tidak sangka itu benar adanya, tapi di balik itu pula mahasiswa tersebut siap untuk bekerja. Begitu. Kalau di BEM mungkin seperti itu ya. Izin menyangka, tadi telah dikatakan oleh saudara Aiman bahwasannya pengalaman juga leadership juga tata bicara lebih diunggulkan kepada mahasiswa yang berorganisasi. Menurut saya itu sangat tidak setuju, dikarenakan pengalaman dari sisi organisasi memang lebih diunggulkan, dikarenakan mereka memang aktif dalam berorganisasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak berorganisasi juga banyak berpengalaman di luar sana. Contohnya mereka bisa mengikuti seminar, juga bisa mengikuti magang pekerjaan. Nah, dari situ mereka mendapatkan pengalaman bahwasannya mereka tahu gimana capeknya bekerja, gimana senangnya bekerja. Juga tadi dalam segi leadership, bahwasannya orang yang berorganisasi lebih cenderung terasah leadershipnya. Mungkin dalam pandangan saya tidak begitu setuju. Artinya leadership ini juga bisa diasah melalui magang, melalui seminar tadi. Juga tata bicara juga bisa diasah melalui kedua tersebut. Bahwasannya tata bicara juga leadership tersebut tidak hanya dapat didapatkan dari berorganisasi. Apakah ada tambahan dari saudara alumni yang tidak aktif dalam berorganisasi? Ya, baik, saya ingin menambahkan pernyataan dari Bapak Kamil tadi ya. Saya sangat setuju dengan pernyataan Bapak Kamil bahwa tidak semua mahasiswa yang tidak berorganisasi sulit mendapatkan pekerjaan. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, saya itu suatu saat saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan asing yang besar. Saat itu saya bersaing dengan 15 orang lainnya yang mereka itu sangat aktif. Mereka ceritanya itu sangat aktif di organisasi, lalu mereka mempunyai pengalaman pekerjaan minimal 2 tahun. Nah, dari situ saya itu pesimis ya untuk saya pikir ya sudahlah, mungkin saya gak akan keterima di perusahaan itu. Nah, setelah itu 2 hari kemudian HRD menghubungi saya dan dia bilang untuk pergi ke perusahaan untuk menandatangani kontrak itu. Nah, dari situ saya bekerja di perusahaan itu. Nah, jadi menurut saya tidak semua perusahaan mengambil orang-orang atau mahasiswa yang aktif berorganisasi. Ada pula perusahaan yang standarnya itu mengambil anak-anak atau mahasiswa yang IPK-nya tinggi atau pengalamannya banyak. Jadi itu tuh sesuai dengan klasifikasi perusahaannya sendiri gitu. Seperti itu. Tapi Mbak, kan belum tentu seseorang yang bercerita ini
itu nilai murni, merupakan nilai murni dirinya masing-masing. Gimana? Nah, untuk itu menurut saya saya ada yang dilewatkan tadi. Setelah saya interview itu, saya itu tes psikotes. Nah, mungkin dari tes psikotes itu bisa dilihat gitu potensi orang-orang. Maaf, saya boleh langsung menyangga? Jadi seperti ini. Mbak Lutfi sendiri udah bilang kalau di antara orang-orang yang melamar, Mbak Lutfi bisa bilang betul lah, soalnya dipanggil sama HRD. Tapi Mbak Lutfi juga harus memperhatikan perbandingan ya, kayak 1:5. Cuman Mbak Lutfi yang dipanggil itu gak berlaku buat semua orang. Itu hanya berlaku buat Mbak Lutfi aja. Jadi istilahnya gak mungkin semua orang akan mendapatkan keberuntungan kayak Mbak Lutfi. Semua kan harus ada home base-nya, harus ada bekal, harus ada ilmunya. Gak mungkin juga semua orang bisa lolos tanpa semudah itu tanpa pengalaman. Bahkan ya, menurut dalam seminar yang diselenggarakan oleh Gramedia di Universitas Padjadjaran disebutkan bahwa pembicara menyebutkan bahwa IPK dalam dunia kerja itu sebenarnya tidak berpengaruh. Itu hanya sebagai prasyarat administrasi. Yang lebih dibutuhkan justru malah individu yang aktif, yang lebih memiliki banyak pengalaman di bidang organisasi. Jadi menurut saya kalau dipandang soal IPK ya seperti yang Mbak Sarah tadi tanyakan, IPK itu justru hanya formalitas saja, pengalaman yang membuktikan. Nah, kalau tadi Pak Kamil bilang bahwasanya yang mahasiswa yang nggak aktif kuliah itu bisa bekerja dan mencari pengalaman di dunia kerja, istilahnya kayak gini, seseorang yang bekerja, mahasiswa yang dibandingkan dengan yang mahasiswa aktif sama yang mahasiswa aktif bekerja itu kan gak semuanya mahasiswa bisa bekerja, tetapi di dalam organisasi itu tidak membatasi. Justru di kampus lah organisasi itu mengadakan kegiatan, di mana kegiatan seperti yang baru saya selenggarakan kemarin, AKMF itu kan melatih kepemimpinan ya. Justru yang mahasiswa itu harus aktif dari di kampus gitu. Jadi kampus sebagai home base. Kita tuh gak boleh langsung membuktikan bahwa kerja. Justru kampus lah rumah di mana kita melatih kepemimpinan kita. Begitu sih Kak Syahla. Tanggapan dari saya. Ikut menyangga. Saya di sini sebagai HRD dari PT Lazadun. Di sini saya kan kalau misalkan untuk mencari seorang karyawan itu selalu ada poster di mana kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di mana itu di sana itu selalu dicantumkan nilai IPK minimalnya harus segimana. Tadi Mbak menjelaskan bahwa IPK itu hanya formalitas. Di sini kenapa saya untuk menyangka IPK itu formalitas, justru itu kalau misalkan ada seorang pelamar pekerja yang melampirkan CV tersebut dengan IPK nilai tertinggi, itu justru menjadi menarik untuk perusahaan kita untuk merekrut calon pekerja tersebut. Jadi kalau misalnya untuk organisasi itu hanya untuk nilai tambah saja. Saya juga ingin menambahkan, bagaimana jika di dalam CV tersebut nilai IPK-nya sudah bagus, tapi pengalamannya kurang. Nah, kalau misalnya di sini kan kalau misalnya udah kita lihat itu IPK-nya tinggi, misalkan kita kan ada proses lagi tahapan kayak psikotes, interview sama untuk pengalaman dalam public speaking. Nah, salah satu kenalan saya sendiri, IPK-nya tidak terlalu bagus sih Mbak, tapi dia pengalaman organisasinya sering terbang ke luar pulau, internasional, nasional, karena dia sudah punya relation dan relation tersebut memberikan sedikit bocoran kepada HRD bahwasanya orang ini adalah unggul di bidangnya. Jadi ketika IPK-nya turun karena kita bekerja secara realistis ya nggak menurut tentang teori, dia bisa diakui skillnya karena sudah terbukti terlibat dalam berbagai acara. Untuk apa IPK besar kalau pengalamannya sedikit? Perusahaan kan butuh yang berpengalaman. Bukannya di brosur pekerjaan juga disebutkan minimal berpengalaman sekian, minimal berpengalaman 4 tahun. Disinilah di organisasi inilah kita bisa mencantumkan prasyarat tersebut. Seperti itu.
Cuma kalau dalam kriteria berpengalaman itu berpengalaman sebagai gimana? Kayak itu, berpengalaman organisasi atau berpengalaman untuk menjajah kemampuan kita untuk bekerja di lapangan itu tersendiri, kayak gitu. Kebanyakan mahasiswa fresh graduate pasti lebih menjuluk tuh berpengalaman di organisasi. Organisasi itu nggak melulu tentang BEM, nggak melulu tentang HIMA, tapi keterlibatan dia dalam suatu acara. Organisasi luar kampus juga banyak loh mbak, seperti AISEC. Itu organisasi yang berbasis internasional, di mana dia menampung seluruh mahasiswa Indonesia untuk berorganisasi yang memiliki visi misi berbeda. Ada yang untuk memajukan pendidikan Indonesia, memajukan rakyat Indonesia, tapi dengan basis mahasiswa. Jadi menurut saya organisasi ya emang berperan aktif banget dalam dunia kerja. Mungkin ada yang mau ditambahkan saudari Sigit? Teman saya adalah lulusan salah satu organisasi yang aktif. Menurut Mbak juga tadi bilang bahwa organisasi itu hanya sebuah nilai tambah sendiri. Terus bagaimana kalau misal ada dua pelamar, yang satu memiliki pengalaman di organisasi, sedangkan yang satu lagi enggak, Mbak akan milih yang mana? Kalau saya, kalau misalkan untuk dilihat dari skillnya dulu, kita kan Iya kan, proses skill rekrutmen. sama IPK-nya sama. Terus ada yang satu mah ada nilai tambah organisasi, sedangkan yang satu lagi tidak ada. Apakah Mbak yang akan milih yang tidak ada, atau memilih yang sudah pasti plusnya ada gitu? Di sini saya akan ada proses-prosesnya lagi. Jadi kita nggak bisa merekrut seorang pelamar dari data apa yang diberikan pelamar itu tersendiri, tapi sesudah kita melamar itu menjadi menarik kalau misalnya ada yang berorganisasi ataupun tidak, tapi kita akan melakukan proses tahap seleksi kembali kayak psikotes, terus interview. Nah, tahapan-tahapan sebagai berikut ini menentukan apakah siswa yang berorganisasi itu emang layak untuk diterima di perusahaan kita atau tidak, kayak gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya lagi. Jadi kita nggak bisa ngandelin cuma ada data organisasi atau tidak. Tapi biasa dilihat dari CV doang. HRD juga biasanya bisa lihat, oh ini mah udah masuk organisasi, mungkin dia gak akan terlalu baru dengan lingkungannya gitu. Sedangkan kan yang kalau belum punya pengalaman di organisasi gimana gitu. Cuma kan yang belum berorganisasi pun mungkin ada pengalaman magang di perusahaan lain. Gimana kalau enggak? Kalau misalnya nggak ada, kita coba dulu gimana kita kan ada tahapan-tahapan tadi lagi, kayak proses psikotes, interview, kayak gitu. Gimana kita cara menilainya itu orang dari cara berbicaranya itu, melihat skillnya juga itu kayak gimana. Terus bagaimana bisa dikatakan bisa jago berbicara, sedangkan pengalaman magang juga gak ada, gimana gitu? Kalau misalkan Kan tadi masih mungkin itu kan bisa tidak, bisa enggak. Cuma kan kalau misalnya kita itu ngelihat bukan hanya dari data saja, tapi dari psikotes, mungkin kalau misalnya hasil psikotesnya itu bagus, misalkan kita itu bisa menjadi nilai yang baik juga untuk perusahaan kita, untuk interviewnya juga bagus. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke dalam rekrut, menjadi nilai tambah tersendiri untuk perusahaan kita. Meskipun IPK-nya jelek, kalau misalkan si pelamarnya itu mampu menguasai kriteria apa yang diberikan oleh perusahaan. Berarti syarat yang tadi diajukan IPK itu penting, tidak berpengaruh. Minimal kan Tapi suka ada tetap tidak terlalu penting kan. Kalau IPK. ya misal IPK tinggi tapi nilai psikoternya rendah, terus ada IPK-nya rendah tapi nilai psikoternya tinggi, gimana dong? Yang milihnya mau yang Nah, tadi karena berkaitan dengan IPK, bahwasannya IPK tidak terlalu penting ya katanya. Kalau begitu mungkin lebih baik kita jangan berkuliah saja, lebih baik kita berorganisasi Soalnya saja. apa tidak menangkap poinnya. Berarti kalau begitu, jika memang IPK itu tidak penting, ngapain kita Bapak kuliah? nggak menangkap poinnya. Berarti kita Bapak sudah selaku sebagai pengawas sosial, sudah berumur, berpengalaman, sudah Bapak mengerti apa yang kami dari sampaikan. kualifikasi masuk ke dunia pekerjaan yang dilihat, yang pertama kualitas khusus sesuai dengan profesi, yang kedua CV. Di dalam CV tersebut terdapat ijazah, transkrip nilai, riwayat pendidikan, lalu portofolio serta sertifikat berorganisasi. Nah, kenapa sertifikat berorganisasi berada di poin terakhir? Karena itu termasuk ke dalam nilai tambahan, bukan dari pertama yang dilihat. Karena yang dilihat tetap ijazah juga transkrip nilai gitu. Berarti kalau misal orang yang nggak pernah masuk organisasi berarti tidak mempunyai nilai tambah. Gitu. Berarti itu sebuah satu kekurangan dari orang yang kuliah saja katanya.
mempunyai organisasi yang pernah melalui organisasi. Di sini disebutkan sertifikat keahlian. Berarti sertifikat keahlian ini bukan melulu hanya terkait organisasi ya. Bisa juga mengikuti seminar. Seminar juga dapat sertifikat. Tapi kan seminar bukan keahlian. Jadi Bapak Kamil sering menyebutkan bahwa seminar. Bapak tahu nggak sih ada seminar itu apa? Nah, di Isi dari seminar itu tidak lebih dari teori. Nah, Hanya diversifikasi saja bahwasanya orang tersebut sudah mengikuti seminar yang dilaksanakan. Tapi apa bakatnya yang dia dapat dari seminar itu apa? Hanya ilmu saja tanpa pengalaman ada teori. izin menyangka ya. Tadi seperti telah Anda sebutkan bahwasanya hanya teori melulu teorinya. Emang sih, bukan memang. Emang kalau mau masuk dunia pekerjaan, kalau benar-benar tidak ada teori, emang bakalan bisa dia bekerja. Tapi Pak, sebentar, banyak juga mungkin masyarakat atau mahasiswa yang lintas jurusan, gimana mungkin dia bisa mendapatkan teori, sedangkan teori tersebut kan berbeda ya dengan pekerjaan yang didapat. Kan selain di organisasi juga mungkin bisa. Tanggapannya gimana? Nah, itu dia seminar tersebut, pentingnya dari teori tersebut. Bahwasannya contohnya teman saya ini lintas jurusan, dikarenakan dia ingin memasuki dunia kefarmasian. Kalau tidak diasah dengan teori, apakah dia bisa langsung masuk dalam dunia pekerjaan kefarmasian? Jadi terlebih dahulu dia harus dibukti dengan teori-teori yang ada. Kalau itu saya setuju, tapi karena Bapak tadi menyebutnya seminar, ya itu saya gak setuju karena manusia juga butuh praktik dalam pelaksanaannya. Nah, adanya organisasi ini mewadahi itu, Pak. Jadi saya gak setuju kalau Bapak bilang seminar. Kapan praktiknya? Justru gabung di organisasi lah salah satu praktiknya. Ya, ingin menyangka tadi berkaitan dengan seminar ya. Sebelum kita jadi fresh graduate, dan kita terlebih dahulu mengikuti seminar-seminar. Oke, kata Mbak tadi seminar-seminar tersebut melulu tentang teori. Nah, ketika kita menjadi fresh graduate, kita akan masuk ke dalam dunia pekerjaan. Di mana dunia pekerjaan tersebut tidak langsung terjun ke dunia pekerjaan, tetapi di situ ada balai pelatihan selama setahun untuk menjadi handal dalam bekerja. Dia HRD juga tidak langsung kamu harus kerja ini, HRD juga menuntun kita untuk bisa bekerja dan dengan dilandasi teori-teori yang telah diikuti dalam seminar. Itu untuk mahasiswa tanpa pengalaman kan? Menurut saya kalau mahasiswanya sudah ada pengalaman, beda lagi dikerjakan kok, Pak. dengan mahasiswa yang berpengalaman. Bahwasanya orang yang tidak aktif organisasi justru lebih banyak meluangkan waktu untuk mencari pengalaman bukan terkait dengan organisasi-organisasi. Tapi kalau organisasi udah ada buktinya kan, baru anggapan Bapak. Kalau mahasiswa sudah gabung di organisasi, otomatis dia juga udah banyak pengalaman. Nggak perlu misalkan lagi kalau mahasiswa aktif organisasinya. Tapi pengalaman tersebut bukan hanya terkait pekerjaan doang, pengalaman yang lain. Kalau memang orang yang tidak aktif organisasi lebih bertujuan kepada mencari pengalaman dalam dunia pekerjaan. Jadi tidak. Pertanyaan saya untuk Pak Kamil, tadi kan Pak Kamil menyebutkan bahwa ijazah dan tasdik nilai itu merupakan salah satu syarat mendapatkan pekerjaan. Lantas bagaimana jika seorang itu dulu kuliahnya itu farmasi, sedangkan dia melamar dan mendapatkan pekerjaan itu di bidang teknik informatika? Bagaimana tanggapannya? Menurut pertanyaan tadi yang Mbak MC sampaikan, menurut saya itu sah-sah aja terkait lintas jurusan, dikarenakan itu juga lebih balik lagi kepada skill kita. Bukan teori tidak penting, tetapi teori juga sangat penting dalam dunia pekerjaan, bukan terkait dengan skill. Jadi misalkan dari farmasi ke teknik informatika, nah di farmasi tersebut kan ada juga teori tentang teknik informatika, seperti dalam ada statistika. Di statistika tersebut kita bercengkrama dengan komputer. Nah, saya sekarang ingin bertanya kepada HRD, apakah yang berorganisasi tersebut akan mudah mendapat pekerjaan dengan beliau ini lintas jurusan? Terima kasih kepada Bapak Kamil karena telah memberikan pertanyaannya kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan
menjawab pertanyaannya. Di mata saya sebagai HRD, jadi kan itu kalau menurut saya bisa, karena balik lagi kepada skill dan pengalaman, dan juga sesuai dengan tema kita hari ini, mahasiswa yang berorganisasi dan tidak berorganisasi. Jadi kan di organisasi itu kan ada pengalaman yang menciptakan jiwa kepemimpinan, terus jiwa kerjasama antar tim, dan juga komunikasi. Selain itu juga di organisasi itu kan jadi sudah dilatih bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Jadi jika ada suatu masalah di dunia kerja dia, jadi dia tuh tidak kaget gitu kalau misalkan sudah terlatih di dalam organisasi. Nah, selain pengalaman dan keterampilan yang barusan saya sebutkan, ada juga kemampuan manage. Jadi kan di dalam organisasi itu, jadi mahasiswa sudah terlatih mengembangkan kemampuan memanajerial seperti perencanaan acara, pengelolaan anggaran, dan juga organisasi dan juga koordinasi tim. Dan mungkin itu. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya ke Mbak kan dulunya aktif organisasi banget ya. Gimana sih pengalamannya? Apakah sulit mendapatkan pekerjaan atau lebih mudah dibandingkan teman-teman yang lain yang Mbak Dea mungkin tahu temannya juga aktif organisasi? Ya baik, terima kasih sudah bertanya. Menurut dari pengalaman saya, kalau dikatakan sulit atau mudah itu sebenarnya kan dari tadi sudah banyak dibahas dari sisi udah IPK semua gitu ya. Jadi kalau dianggap aja udah keterima aja dalam pekerjaan. Nah, bagi orang yang sudah berorganisasi sama orang yang tidak berorganisasi itu dalam menghadapi pekerjaannya akan berbeda. Karena menurut pengalaman saya mempunyai rekan kerja, dia itu tidak berorganisasi. Ketika dalam menghadapi suatu konflik atau permasalahan di dalam pekerjaannya, dia itu akan sulit untuk berkoordinasi dengan yang lain atau sulit untuk berkonsultasi dengan lain karena dia itu tidak ada pengalaman untuk bisa bekerja sama dan berkonsultasi dengan yang lain. Jadi terjadi miskomunikasi pas melakukan pekerjaannya itu. Jadi kalau disebut sulit atau mudah itu sepertinya kalau untuk masuk itu akan sama saja, karena ada juga mungkin tergantung dari koordinasi, kayak ada orang dalam yang bisa menarik si orang itu gitu ya, si orang yang tidak bisa koordinasi dalam organisasi. Izin menyangga. Sebentar. Mungkin waktu diskusi kita sudah habis ya. Tidak mungkin cukup ya dari Bapak Ibu untuk menyatakan argumennya. Gimana Pak Bu? Kita akhiri diskusi kali ini saja yang berjudul benarkah mahasiswa aktif organisasi lebih siap kerja dibanding mahasiswa yang tidak aktif? Dapat disimpulkan dari diskusi kali ini, aktif tidak aktifnya seseorang dalam berorganisasi memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, namun dalam berorganisasi tentunya lebih berpotensi dalam mendapatkan pekerjaan, tetapi seorang tidak berorganisasi juga lebih dapat berpotensi juga dalam mendapatkan pekerjaan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.